Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast edisi Ramadan SMK 2 LPPM RI Majalaya. Saya di sini didampingi oleh Pak Dede Sopian. Selamat datang Pak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Yang mana pertanyaan pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, Pak? Jadi malam Lailatul Qadar itu yaitu suatu malam ya yang diturunkannya Al-Qur'an atau wahyu pertama yang diturunkannya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar ini ya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta madla'il fajr. Ayat pertama menjelaskan mengenai Al-Qur'an diturunkannya pada malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar ini yaitu malam keistimewaan ya. Kemudian ayat yang kedua, Allah di sini dalam ayat kedua ini bertanya kepada umat muslim apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Ayat ketiganya dijawab, malam Lailatul Qadar yaitu malam keistimewaannya sama dengan 1000 bulan. Kemudian ayat keempat itu menjelaskan mengenai keistimewaan dari malam Lailatul Qadar itu yaitu diturunkannya malaikat-malaikat Allah ya, salah satunya yaitu malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi urusan manusia. Kemudian di akhir ayat terakhir yaitu menjelaskan mengenai waktu, bahwa malam Lailatul Qadar itu ya waktunya dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi selama dari kurang lebih dari maghrib sampai subuh. Itu ya itu mengenai Lailatul Qadar tersendiri ya. Dan malam Lailatul Qadar ini juga mempunyai keistimewaan terutama di hari 10 ya, 10 hari terakhir ya Pak ya? Ya, 10 hari terakhir menjelang Ramadan itu. Ya, mungkin itu ya singkat pengertian ataupun keutamaan mengenai malam Lailatul Qadar. Kan tadi Bapak menyebutkan ya di 10 hari bulan Ramadan. Nah, ada nggak Pak tanggal-tanggal tertentunya, misalnya di tanggal berapa gitu? Ya, sebagian ulama atau ada hadis sebagian menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu datang ya itu ketika di hari-hari ganjil ya, hari-hari ganjil, mau itu hari ke-20 atau malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi ada spesifiknya itu banyak para ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu datang ketika sepertiga akhir ya, 10 akhir bulan suci Ramadan, yaitu sekitar malam ke-27 itu. Oke, kan tadi Bapak juga menyebutkan bahwasanya untuk malam Lailatul Qadar ini terjadi dari sepertiga malam ya, sepertiga malam. Nah, untuk melakukan Lailatul Qadar ini apakah kita bisa melakukannya di rumah sendiri-sendiri? Apakah harus dilakukan di masjid saja? Ya, gini. Ada hadis yang menjelaskan ya, hadis ini dijelaskan riwayat Abu Muslim dan Imam Bukhari ya. Yang berbunyi hadis ini, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufrallahu ma qaddama min dambi. Apa dari hadis ini dapat kita cerna atau maknai bahwa man ya, siapa saja, artinya ya, man qama, siapa saja yang melaksanakan sholat ya di bulan atau di malam Lailatul Qadar ya, maka dengan iman dan ketulusan hati untuk
menggapai ridho Allah atau untuk mendapat amalan-amalan dari Allah, maka kata Allah, Ghufurullahi ma qaddama min dambi. Akan Allah hapuskan segala dosa-dosa yang dia terdahulu. Ya, jadi dari hadis ini tidak menjelaskan mengenai apakah itikaf itu harus di masjid. Jadi banyak yang menjelaskan para ulama itikaf itu harus di masjid. Kenapa? Agar bisa menjaga kehusuan dalam beritikaf atau beribadah. Ya, tetapi tidak ada larangan juga ketika di rumah. Ya, melaksanakan itikaf ketika di rumah tidak ada. Yang penting yang menjadi inti atau landasan ya Lailatul Qadar itu imanan wahtisaban, iman dan tulus yang itu. Jadi penuh kehusuan. Jadi waktu dalam Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Jadi dari maghrib sampai subuh itu contoh kita melaksanakan sholat taraweh. Kalau kita melaksanakan sholat taraweh pada malam Lailatul Qadar, itu ganjarannya taraweh kita sama dengan ganjaran 1000 bulan. Ya, jadi melaksanakan taraweh sama 1000 bulan, selama 1000 bulan itu ganjarannya. Ya, kalau ini ada amalan-amalan lain seperti sedekah. Ketika kita sudah taraweh kemudian sedekah, ya itu juga sedekahnya amalannya sama dengan bersedekah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Kan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Nah, itu ajalah ya mengenai. Nah, tadi juga Bapak menyebutkan bahwasanya untuk malam Lailatul Qadar ini turunnya itu antara dari maghrib ke waktu subuh kah? Atau misalnya dari bangun tidur subuh, dari sebelum subuh sampai ke waktu subuh. Baiknya itu untuk Lailatul Qadar dilaksanakan. Untuk waktu sendiri ya di sini itu mulai dari terbit atau tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar itu. Jadi tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat kelima ya. Itu. Nah, untuk itu apakah semua orang yang umat muslim dapat merasakan Lailatul Qadar? Atau misalnya hanya orang-orang yang banyak sedekah, orang-orang yang hanya ngerajin ke masjid yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, untuk apakah semua? Kan ya yang tadi kembali lagi ke hadis tadi ya. Hadis ini hadis sahih ya. Man soma ya man khoma Lailatul Qadri imanan watisaban ghufrullahu ma qaddama min dami. Man di sana artinya tanpa batas ya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, besar, kecil, tua, muda, man siapa saja yang melaksanakan sholat ya. Sholat di malam Lailatul Qadar ya dengan penuh keimanan, dengan penuh ketulusan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang dia lakukan terdahulu. Jadi dalam hadis tersebut juga dijelaskan mengenai seseorang yang meskipun dia tidak tahu pada malam tersebut itu malam Lailatul Qadar, tapi oleh Allah diganjar. Ya seperti tadi sholat taraweh, kan dia tidak tahu, hanya sholat taraweh saja. Nah itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah termasuk kan dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu waktu Lailatul Qadar ini. Nah, mungkin di sini para siswa-siswi LPPM maupun di luar LPPM dan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton ini ingin tahu nih Pak, apa sih amalan utama yang dapat dikerjakan di malam Lailatul Qadar ini? Ada nggak? Untuk amalan ya itu mungkin kita pertama untuk amalan itu kita banyak istighfar ya, karena dengan istighfar semua kesalahan kita, mau itu dosa yang kita perbuat secara sengaja atau tidak disengaja, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sholat tahajud ya. Itu jadi perbanyaklah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut ya, karena harus khusyuk ya. Jadi jangan seperti ini, ketika niat dari rumah itikaf
ketika ke masjid kan itikaf kebanyakan ke masjid ya, banyak ke masjid tapi di masjid malah tidur. Nah, tapi lebih utama di rumah tapi betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, siswa-siswi maupun masyarakat di luar sana, bahwasanya untuk di malam Lailatul Qadar ini, dalam melaksanakannya itu intinya kita harus teguh pendirian dulu dalam diri kita, harus teguh iman ihsan kita sebelum melakukan i'tikaf, entah itu mau di masjid maupun di rumahnya sendiri. Nah, tadi juga sudah dijelaskan apa saja nih keutamaan di malam Lailatul Qadar ini. Nah, sekarang mungkin masyarakat yang menonton ini ingin tahu apa sih tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar? Untuk tanda-tandanya ya tidak ada ya, karena malam ini malam istimewa ya, sehingga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar ini ya. Ya, tetapi kita berlandaskan kepada hadis dan para ulama ya. Itu ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, itu kita beribadahlah di malam hari atau qiyamul lail ya, ibadah di malam hari. Itu pada malam-malam ganjil tersebut ya, mau itu yang tadi malam 21, 23, 26, 27 atau 29 itu. Jadi gitu. Nah, pemirsa sekalian, sudah dijelaskan malam Lailatul Qadar itu untuk waktunya kapan masih dirahasiakan oleh Allah, yang pasti di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan untuk melaksanakan malam Lailatul Qadar itu tidak hanya di masjid saja untuk i'tikafnya, yang mana boleh dilakukan di rumah pun. Jadi untuk ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita harus intinya sering-sering beristighfar di malamnya dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita taubat kita, sholat tarawih kita bertepatan di malam Lailatul Qadar, maka sholat tarawih kita sama dengan 1000 bulan melaksanakan sholat tarawih. Oke, sekian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.